Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 7 di sini ingin mempresentasikan tugas mekanika fluida yang bertemakan persamaan aliran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syahadat Hidayah Biomaha dari NPM 16. Perkenalkan, nama saya Hatta Nugraha, NPM 10. Perkenalkan, nama saya Amirul Muslim, NPM 13. Nama saya Ahmad Satrio Mulyo Ridho, NPM 43. Nama saya Muhammad Taufiquddin Yusuf, NPM 47. Baik, kita beralih ke slide pertama. Di sini slide pertama yaitu itu sendiri yang diartikan merupakan sekumpulan persamaan matematis yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memprediksi perilaku dari aliran fluida, baik secara kondisi statis maupun dinamis. Selanjutnya persamaan aliran fundamental. Yang pertama itu persamaan kontinuitas, yaitu menyatakan bahwa laju aliran massa atau suatu fluida harus tetap konstan di sepanjang aliran. Tidak ada massa yang masuk atau yang keluar dari sistem. Persamaannya A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. A-nya itu luas penampang, dan V-nya itu kecepatan aliran fluida. Untuk pengaplikasiannya pada keseharian hari-hari, pada seperti penyimpanan tanaman, apa itu sistem perpipaan, dan nozzle atau selang pemadam, dan lain-lain. Next. Contoh soalnya, sebuah pipa memiliki dua penampang yang berbeda. Pada penampang pertama dengan luas 0,1 meter kuadrat, kecepatan aliran fluidanya 3 meter per second. Jika luas penampang kedua adalah 0,05 meter kuadrat, hitunglah kecepatan aliran fluida pada penampang kedua. Next. Diketahui A1 sama dengan 0,1 meter kuadrat, B1 sama dengan 3 meter per second, A2 sama dengan 0,05 meter kuadrat. Memakai persamaan A1 V1 sama dengan A2 dikali V2. 0,1 dikali 3 sama dengan 0,05 dikali V kuadrat. V2. Yaitu 0,3 meter kubik per second sama dengan 0,05 meter kuadrat dikali V2. Setelah itu dipindah ruas, V2 sama dengan 0,3 meter kubik per second per 0,05 meter kuadrat sama dengan 6 meter per second. Jadi kecepatan aliran fluida penampang kedua atau V2 adalah 6 meter per second. Selanjutnya adalah persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli merupakan hubungan antara tekanan, kecepatan, dan elevasi atau ketinggian dalam aliran fluida yang tidak kompresibel dan tanpa viskositas. Persamaan Bernoulli di sini berlaku pada fluida ideal. Untuk contoh kesehariannya adalah apabila kita menggunakan selang, lalu kita menjepit selang itu, otomatis air yang keluar akan lebih cepat. Untuk persamaannya, P plus tengah rho V kuadrat ditambah rho GH sama dengan konstanta. Konstanta di sini sama dengan rumus yang sebelah kiri, bisa disebut juga dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Untuk keterangannya, P adalah tekanan fluida, rho adalah densitas fluida, V adalah kecepatan fluida, E adalah percepatan gravitasi, H adalah ketinggian di atas referensi. Next. Untuk contoh soalnya, sebuah fluida mengalir melalui pipa horizontal yang memiliki dua penampang berbeda.
Pada penampang pertama atau A1, tekanan fluida P1 adalah 200 kilopascal. Kecepatan aliran atau V1 adalah 4 meter per second. Dan densitas fluida Rho adalah 1000 kg per meter kubik. Pada penampang kedua, A2, luas penampang adalah 0,02 meter kuadrat. Hitunglah tekanan fluida P2 pada penampang kedua jika kecepatan aliran V2 pada penampang tersebut diketahui 6 meter per second. Next. Diketahui P1 sama dengan 200 kilopascal atau sama dengan 200.000 pascal. P1 sama dengan 4 meter per second, Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik, P2 sama dengan 6 meter per second. Kita menggunakan persamaan Bernoulli, yaitu P sama dengan setengah Rho V kuadrat ditambah Rho GH sama dengan konstanta. Karena pipa berada dalam posisi horizontal, dapat mengabaikan komponen energi potensial Rho GH, maka disederhanakan menjadi P1 plus setengah Rho V1 kuadrat sama dengan P2 plus setengah Rho V2 kuadrat. Untuk penyelesaiannya, kita masukkan rumus seperti yang sudah diketahui, P1 ditambah setengah Rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah Rho V2 kuadrat. Sama dengan 200.000 ditambah setengah dikali 1000 kali 4 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah ditambah 1000 dikali 6 kuadrat sama dengan 200.000 ditambah setengah kali 1000 kali 16 sama dengan P2 ditambah setengah ditambah 1000 kali 36 sama dengan 200.000 ditambah 8.000 sama dengan P2 plus 18.000. 208.000 sama dengan P2 plus 18.000. P2 sama dengan 208.000 minus 18.000. Sama dengan 190.000 pascal atau sama dengan 190 kilopascal. Jadi tekanan fluida penampang kedua P2 adalah 190 kilopascal. Baik, selanjutnya adalah persamaan Navier-Stokes. Persamaan ini menggambarkan gerakan fluida viskos. Persamaan ini juga sangat kompleks dan mencakup efek viskositas serta gaya bekerja pada fluida. Untuk rumusnya, dou U per dou T plus U kali nabla tutup kurung kali U sama dengan min 1 per rho nabla P plus U nabla pangkat 2 kali U plus V. Di sini persamaan Navier-Stokes dapat diaplikasikan melalui beberapa seperti simulasi cuaca dan iklim. Model cuaca dan iklim itu juga menggunakan persamaan Navier-Stokes yang dimana untuk memprediksi pergerakan atmosfer dan arus laut. Hal ini sangatlah penting untuk peramalan cuaca dan memahami perubahan iklim. Selain itu digunakan sebagai oceanografi, mekanika fluida dalam pipa, dan terakhir adalah aero atau hidrodinamika. Next. Untuk contoh soalnya adalah sebuah pipa silindris memiliki panjang L sama dengan 10 meter dan radius R sama dengan 0,1 meter. Fluida dengan viskositas sam iku macamnya apa? Ya. Baik, untuk contoh soalnya adalah sebuah pipa silindris memiliki panjang L sama dengan 10 meter dan radius R sama dengan 0,1 meter. Fluida dengan viskositas nu sama dengan 0,001 pascal second yang mengalir dalam pipa dengan penurunan tekanan delta P sama dengan 500 pascal antara kedua ujung pipa. Hitunglah kecepatan maksimum fluida di tengah pipa R sama dengan 0.
Next. Baik, di sini diketahui L sama dengan 10 meter, R sama dengan 0,1 meter, dan U sama dengan 0,0001 Pascal sekon, delta P sama dengan 500 Pascal. Untuk penyelesaiannya, kita menggunakan Vmax sama dengan 500 Pascal per 4 kali 0,001 Pascal kali 10 meter dikali 0,1 meter pangkat 2. Vmax sama dengan 500 Pascal 500 per 4 kali 0,001 kali 10 kali 0,01 yang dimana menghasilkan 4 kali 0,001 kali 10 yang menghasilkan 0,04. Jadi 500 per 0,04 kali 0,01 menghasilkan 112.500 yang dikalikan 0,01 yang menghasilkan 125 meter per sekon. Jadi kecepatan maksimum fluida di tengah pipa adalah 125 meter per s. Next. Baik, lanjut jenis-jenis aliran. Aliran turbulen. Aliran turbulen adalah jenis aliran fluida yang ditandai dengan gerakan acak dan tidak teratur dari partikel-partikel fluida. Dalam kondisi ini, kecepatan dan arah fluida dapat berfluktuasi secara signifikan, menciptakan pola kompleks dan sulit diprediksi. Berbeda dengan aliran laminer yang memiliki gerakan teratur, aliran turbulen lebih efisien dalam menyebarkan energi dan material, sehingga memiliki peran penting dalam banyak aplikasi, mulai dari teknik hingga ilmu lingkungan. Yang kedua, aliran laminer. Aliran laminer adalah jenis aliran fluida yang ditandai oleh gerakan partikel yang teratur dan terorganisir, di mana setiap lapisan fluida bergerak dengan kecepatan yang relatif konstan dan tidak saling bercampur. Contoh umum dari aliran laminer dapat ditemukan pada aliran minyak kental di dalam pipa atau aliran air tenang dalam wadah. Lanjut, yang ketiga, aliran kompresibel. Aliran kompresibel adalah jenis aliran fluida di mana perubahan densitas fluida dapat terjadi secara signifikan akibat perubahan tekanan dan suhu. Ini biasanya terjadi pada gas, terutama ketika gas bergerak dengan kecepatan tinggi, mendekati atau melebihi kecepatan suara. Contoh umum dari aliran kompresibel termasuk aliran udara di sekitar pesawat terbang saat terbang dan aliran gas dalam pipa pada kondisi tekanan tinggi. Yang keempat, aliran inkompresibel adalah jenis aliran fluida di mana densitas fluida dianggap konstan sepanjang proses aliran, sehingga perubahan tekanan tidak menyebabkan perubahan signifikan pada volume atau densitas fluida. Contoh aliran inkompresibel dapat ditemukan dalam sistem perpipaan, aliran sungai, dan berbagai aplikasi teknik di mana stabilitas dan konsistensi aliran sangat penting. Oke, next. Oke, untuk slide selanjutnya, di sini kita akan menjelaskan mengenai penerapan dari aliran-aliran yang sudah kita jelaskan tadi. Untuk di sektor energi, yaitu dalam sistem pemanas dan pendingin, persamaan aliran membantu dalam mendesain dan menganalisis aliran udara dan cairan. Sedangkan di sektor lingkungan, yaitu memprediksi perilaku aliran air dalam sungai dan dampaknya terhadap ekosistem. Dan untuk penerapan di bidang otomotif, yaitu menerapkan persamaan aliran untuk mengoptimalkan desain aerodinamis mobil dan efisiensi bahan bakar. Oke, next. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada presentasi PPT dari kelompok 7 mengenai persamaan aliran. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.